Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati pengurus Iksan Rayon Renon, baik Budi maupun tamu. Yang saya hormati semua anggota Iksan Banyuwangi dari berbagai kapasitas, karena di sini ada yang namanya asifatul mustarokah, kapasitas umum. Kapasitas umum yang saya maksud seluruhnya ini memiliki sifat yang sama, yakni sama-sama ini pondok pesantren Salafiyah Jamiah. Lain dari itu ada yang menjadi ketua basnas, ada yang MUI, ada yang ini dan itu. Kasih. Rupa-rupanya hari ini saudara ini dominan di Banyuwangi. Alhamdulillah. Tapi saya masih belum ada yang jadi bupati. Tapi yang penting tidak harus jadi Amin. pada kantor ya. Tapi yang tadi ditekankan adalah menjadi orang yang bermanfaat di tengah masyarakat, apapun kapasitas. Menyinggung tentang doktor honoris causa, itu mungkin karena ada orang yang kasihan kepada saya. Karena banyak murid-muridnya yang sudah jadi dokter, bahkan profesor, kok gurunya belum jadi apa-apa. Jadi dokter kan tidak lebih. Ini berkat karya yang saya tulis di zaman dulu, pada saat-saat saya masih bisa berpikir. Sekarang kan sudah lumpuh otaknya, tapi gelarnya diberikan sekarang. Yang kedua, saya menyinggung apa itu yang disampaikan tadi, 10 ya. 10. Yang saya ingat adalah politik perjuangan ya. Politik kita ini adalah politik perjuangan, bukan perjuangan politik. Ada perbedaan antara politik perjuangan dan perjuangan politik, seperti perbedaan antara orang yang kawin lagi agar supaya bisa berjuang, dan ada orang berjuang agar supaya bisa kawin lagi. Kenapa kawin lagi? Agar supaya perjuangan saya lebih lancar. Tapi ada yang lain, kenapa kok berjuang agar saya bisa kawin lagi? Ternyata ada begitu. Berarti sekalian, perkawinan Rasulullah yang banyaknya pun saya melihat hampir lebih besar adalah perkawinan politik. Perkawinan politik. Kenapa Rasulullah kok kawin dengan Siti Aisyah? Kenapa kawin dengan Siti Hafsah? Kenapa kawin dengan Siti Juwairiyah? Kenapa kawin dengan Ummu Salamah dan seterusnya? Siti Aisyah adalah putri daripada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq merupakan tangan kanan daripada Rasulullah SAW.
Rasulullah tidak ingin kehilangan Abu Bakar sebagai tangan kanan. Salah satu caranya adalah dijadikan mertua, dijadikan mertua. Demikian pula Sayyidina Umar bin Khattab sebagai tangan kirinya Rasulullah. Sudah sangat dekat tapi ingin lebih dekat lagi. Caranya dijadikan mertua. Sedangkan Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali tidak dijadikan mertua, tapi dijadikan menantu. Benar? Menantu. Kawin lagi dengan Juwairiyah. Juwairiyah itu adalah tahanan perang awalnya. Ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan Bani Muthalib dan kaum muslimin menjadi pemenangnya, banyak dari tentara Bani Muthalib yang ditawan, termasuk tawanan-tawanan perempuan yang di dalamnya ada perempuan bernama Juwairiyah. Dalam fikih dikatakan kalau tawanan itu perempuan atau anak kecil, begitu ditawan langsung jadi budak. Berarti Juwairiyah kan jadi budak ya. Akhirnya dibeli oleh Rasulullah SAW dan dimerdekakan, kemudian dikawin oleh Rasulullah. Dengan perkawinan antara Rasulullah dan Juwairiyah, maka hubungan antara kaum muslimin dan Bani Muthalib menjadi hubungan yang sangat aman. Yang semula itu merupakan permusuhan yang sangat hebat, dengan adanya perkawinan itu menjadi teman dengan. Oleh karena itu kalau saudara punya musuh, gampang caranya dijadikan mertua Bapak. Itu perkawinan politik. Tapi ada perkawinan Rasulullah dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah dan Abu Salamah adalah suami istri. Abu Salamah termasuk orang yang perjuangannya terhadap Islam sangat luar biasa. Hampir semua peperangan ia ikuti. Akhirnya terbunuh di dalam peperangan Uhud. Rasulullah sangat prihatin dengan istrinya yang namanya Ummu Salamah, ya kan? Karena banyak meninggalkan anak. Sementara Ummu Salamah sendiri sudah agak tua. Rasulullah prihatin, akhirnya ingin menyantuninya. Caranya bagaimana untuk menyantuninya? Ya dikawin itu. Akhirnya dilamar Ummu Salamah itu oleh Rasulullah. Tapi nyatanya Ummu Salamah tak mau, tak langsung mau. Tapi kalau orang disebut jadi nama Rasulullah ya kan? Atau bukan Rasulullah yang melamar, tapi pengikut Rasulullah. Terima kasih. Mas Mudi. Jadi tidak mau, alasannya saya sudah tua. Selain sudah tua banyak anak lagi. Akan tetapi argumentasi dari Ummu Salamah dapat dipatahkan pada Rasulullah. Beliau lalu mengatakan, "Laqad asabani min kibari sinni ma asabat." Artinya kalau kamu tua, saya sudah tua juga. Wa amma auladu fa auladu. Kalau soal anak bukan anakku juga kan. Dengan pernyataan yang seperti ini akhirnya Ummu Salamah mau, ya kan? Jadi pernikahan luar biasa, ya kan? Poligami bagi Rasulullah itu niscaya merupakan keharusan, ya kan? Tidak seperti poligaminya para kiai sudah. Karena perempuan-perempuan yang dikawin oleh Rasulullah itu menjadi ulama perempuan, ya kan? Orang-orang yang semula biasa-biasa ketika dikawin Rasulullah menjadi ahli agama, menjadi ulama. Sehingga masyarakat muslim khususnya perempuan bila ada persoalan, ya seringkali tak perlu langsung tanya kepada Rasulullah, tanya kepada istri-istrinya. Tidak sama dengan kita kalau kawin dengan perempuan bodoh, ya tetap bodoh meskipun dikawin dia ini. Perhatian sekalian, ini dalam
konteks politik apa-apa ini. Perlu disampaikan politik itu apa. Ibnu Aqil Al-Wafa Al-Hambali mengatakan mendefinisikan politik asyiasat maka nabilah yakunu ma'akun nasu aqraba ila salati wa aba'ada anil fasadi wa illam yadab rasul wa la nazala bihi wahyu. Politik itu adalah setiap aktivitas yang bisa menjadikan masyarakat berada dalam kebaikan dan menjauhkan masyarakat dari keburukan, meskipun itu tidak berdasarkan wahyu, meskipun tidak itu diungkapkan pada Rasulullah. Artinya politik ini persoalannya adalah sangat longgar, karena politik merupakan bagian daripada fikih muamalah, bagian daripada fikih muamalah. Artinya fikih sosial. Ada kaidah yang mengatakan al-muamalatu tilkun hatta yu'lamal man. Persoalan-persoalan muamalah itu adalah bebas, longgar, sehingga diketahui adanya larangan melalui Al-Quran atau As-Sunnah. Artinya selama tidak ditemukan ayat atau hadis yang melarang, ya dikatakan saja itu boleh. Politik acuannya adalah itu. Jadi acuan politik adalah adamul mukhalafah, tidak bertentangan dengan perasaan Quran dan As-Sunnah, meskipun tidak punya acuan langsung dari Al-Quran. Itu politik. Ini artinya bahwa politik itu sesungguhnya adalah suci. Ya, meskipun kemudian itu menjadi mutanabis, karena ada yang menjadikannya mutanabis. Kalau kemudian politik itu kotor, karena ada yang membuatnya kotor. Di kalangan ulama ada perbedaan di dalam melihat politik. Ada yang mengatakan, ada yang bersikap sama sekali tidak mau dengan politik, dengan alasan dalam realita politik itu sangat kotor. Sementara yang lain mengatakan politik ini sangat penting. Syekh Muhammad Abdul misalnya mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir. Saya mohon kepada Allah agar saya dijauhkan daripada politik. Kenapa Muhammad Abdul bilang seperti itu? Karena melihat dalam kenyataan politik selalu kotor, meskipun semula itu suci dan mensucikan. Akan tetapi politik sangat penting. Oleh karena itu Al-Arjikan mengatakan al-muslimuna alladzina la yahtamuna bisiyasah yahkumuhum siyasiyuna la yahtamuna bil muslimin. Umat Islam yang tak peduli dengan politik akan dipimpin oleh para politisi yang tak peduli dengan nasib umat Islam. Kalau umat Islam tak berpolitik, yang akan memimpin adalah mereka. Oleh karena itu, politik ini penting, ya. Tapi yang dimaksud adalah siasat syariah politik Islam, bukan siasat Wikipedia katanya. Politik Wikipedia yang menghalalkan segalanya. Dalam momen pilkada yang akan datang, saya ingin melihat seperti apa balasan pilihan ini tampil dalam persoalan politik. Ingin melihat, karena politik cantik, terutama politik kiai, sudah barang tentu harus satu, sudah barang tentu harus beretika, berlaku kalimah, dan tidak menghalalkan segala itu yang kita butuh. Hal ini sering saya sampaikan untuk Situbondo. Sekarang ini saya sampaikan di hadapan alumni buat Muhammad. Silakan jadi siapa saja, ya. Yang penting tak orangnya. Ini berkaitan dengan persoalan suksesi, ya. Suksesi kepemimpinan. Perlu disampaikan bahwa kehadiran pemimpin itu adalah niscaya.
Niscaya itu artinya doruri, menurut pandangan saya Islam. Dari berbagai levelnya, dari level yang paling sederhana sampai pada level negara ya. Rasulullah sampai bersabda, "Idza kharaja salatun fi safarin falyu'ammiru ahadahu." Apabila ada 3 orang bepergian, hendaklah salah satu di antara mereka dijadikan pemimpin. Komunitas yang sangat kecil 3 orang harus ada pemimpin. Apalagi tingkat desa, tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi dan negara harus ada pemimpin. Penting. Sekaligus kehadiran negara. Ada yang bertanya, apa sesungguhnya syarat-syarat pemimpin? Syarat pemimpin yang paling penting itu hanya 2. Pertama adalah ma'rifatul haq. Yang kedua adalah al-qada'u bil haq. Gampang hafalan ini. Yang pertama adalah ma'rifatul haq. Yang kedua adalah al-qada'u bil haq. Yang pertama ma'rifatul haq, tahu tentang apa yang benar. Yang kedua adalah melakukan eksekusi berdasarkan apa yang benar itu. 2 syarat ini diambil dari hadis yang sangat populer itu, al-qada'u salah satu. Qadi atau hakim itu ada 3 macam, ya kan? Wahidun fil jannah wa ithnani fil nar. 1 dari yang 3 itu masuk surga, sedangkan yang 2 masuk neraka. Qadi atau hakim yang masuk surga adalah man arafal haqqa wa qada bil haqqi. Orang yang tahu apa yang benar dan melakukan putusan berdasarkan yang benar. Yang 2 yang masuk neraka adalah orang yang arafal haqqa wa lam yaqdi bil haqqi. Orang yang tahu kebenaran tapi tidak memutuskan dengan cara yang benar. Yang ketiga adalah orang yang memang sudah tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, sehingga keputusannya ngawur. Jadi kesimpulannya, tahu kebenaran dan melakukan eksekusi berdasarkan yang benar. Sering saya sampaikan bahwa hakim itu, dan bisa nampak hakim. Hakim itu harus benar tapi boleh salah, ya kan? Hakim itu harus benar tapi boleh salah. Apa artinya? Harus benar di dalam proses tapi boleh salah di dalam prosedur. Ketika memutuskan persoalan di sidang pengadilan, hakim sudah berdaya upaya untuk mencari kebenaran berdasarkan fakta-fakta yang ada. Beliau beristihad akhirnya memutuskan. Itu sudah benar kan? Secara proses sudah benar. Tapi keputusannya belum tentu sesuai dengan kenyataan. Tak persoalan. Tidak persoalan. Karena yang penting prosesnya benar. Prosesnya harus benar, produknya boleh salah. Rasulullah SAW sendiri secara teoritis dalam kapasitasnya sebagai kodi bisa salah keputusan, makanya beliau bersabda, barang siapa yang saya menangkan di sidang pengadilan tetapi sesungguhnya dia salah, maka dia sesungguhnya adalah makan api neraka. Akan tetapi itu secara teori. Kalau secara praktek, apa yang dilakukan Rasulullah pasti selalu mendapatkan waktu dari bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran dikatakan, inna khairal man istajarta al-qawiyyul amin, ya kan? Sebaik-baik orang yang kamu pasrai untuk memimpin persoalan, syaratnya adalah 2. Yang pertama adalah qawi, yang kedua amin. Pada ya. Artinya syarat yang pertama 2, syarat yang kedua amanah. Jadi syaratnya berarti hanya 2 dan amanah. 2 artinya memiliki kapasitas, memiliki kemampuan. Amanah artinya memiliki integritas. Cukup boleh
Kemudian ada pertanyaan, dalam pandangan Islam berapa pemimpin itu menjabat? Apa ada batas-batas yang menjabat? Tidak ada. Di dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah tidak ada ayat maupun hadis yang menyinggung tentang masa jabatan seorang pemimpin. Diserahkan kepada perkembangan dan situasi serta kondisi yang ada. Tapi Khulafaur Rasyidin sendiri mereka memimpin negara sampai meninggal. Abu Bakar sampai wafat, Sayyidina Umar sampai wafat, Sayyidina Utsman sampai wafat, Sayyidina Ali sampai wafat, dan begitu seterusnya. Tapi dalam perkembangan demokrasi ada pembatasan. Alasannya kalau orang itu menjabat terlalu lama, ada kecenderungan untuk menggunakan jabatan secara tidak benar. Benar juga ini dilihatnya orang-orang demokrasi. Ini tidak ada tidak ada asasnya, tidak ada Qur'annya, tidak ada hadis. Yang kemudian ini judulnya mekanisme pemilihan pemimpin, ya kan? Tentang bagaimana cara atau mekanisme yang harus ditempuh di dalam memilih pemimpin juga tidak ada dalam Quran dan hadis. Karena yang namanya mekanisme ini bagi Islam itu adalah wasilah, syarat. Islam dengan Al-Qurannya dan hadisnya tidak banyak berbicara tentang sarana, tentang mekanisme. Oleh karena itu mekanisme, sarana dan sebagainya sifatnya sangat longgar. Yang sangat ditekankan adalah tujuannya. Sehingga ada perindu mengatakan astabatu bil maqasid wal muruna bil wasail. Islam itu sangat tegas menyangkut tujuan, akan tetapi sangat longgar menyangkut hal sarana untuk mencapai tujuan. Tujuan yang harus tegas tentang bagaimana cara untuk mencapai tujuan itu bisa berkembang. Akan tetapi ada prinsip satu yang tak bisa diabaikan, yaitu prinsip syuro, prinsip musyawarah. Artinya pemilihan pemimpin harus berdasarkan musyawarah, atau dengan perkataan lain harus berdasarkan pilihan, ya. Pilihan. Sayyidina Abu Bakar dipilih berdasarkan pilihan. Demikian pula Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali berdasarkan pilihan rakyat. Pertanyaannya, apakah seluruh rakyat yang memilih atau sebagian tokoh-tokohnya saja? Dalam persoalan demokrasi dikenal ada yang namanya demokrasi yadiyah, ada demokrasi mubazir. Ada demokrasi langsung, ada demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan artinya pemimpin tidak dipilih oleh seluruh masyarakat dan rakyat, akan tetapi dipilih oleh tokoh-tokohnya. Sedangkan demokrasi yang berwasilah demokrasi langsung adalah para pemilihnya adalah seluruh rakyat dan seluruh masyarakat. Berdasarkan demokrasi langsung ini, suara tukang cukur sama dengan suaranya profesor nilainya, ya. Nilainya sama. Pertanyaannya yang sangat sesuai dengan Islam itu yang mana? Apakah yang mubasyiroh langsung? Apakah yang dia berdasarkan perwakilan? Tapi prinsipnya adalah syuro musyawarah. Syuro ini merupakan bagian daripada prinsip demokrasi. Para hadirin sekalian, di dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, Al-Marwardi mengatakan bahwa pemuka-pemuka Islam, tokoh-tokoh Islam dibagi kepada dua kelompok.
Kelompok pertama adalah bernama ahlul imam, orang-orang yang memiliki kapasitas untuk menjadi pemimpin. Yang kedua adalah ahlul ikhtiyar, orang-orang yang memiliki kapasitas untuk memilih pemimpin. Yang menarik yang kedua ini ahlul ikhtiyar, orang-orang yang memiliki kapasitas untuk memilih pemimpin. Ini artinya bahwa tidak setiap orang itu punya kelayakan untuk memilih pemimpin. Ya. Al-Mawardi sendiri mengemukakan beberapa syarat untuk menjadi ahlul ikhtiyar. Salah satunya yang memiliki pengetahuan, yang kedua memiliki kearifan, yang ketiga memiliki kejujuran dan keadilan. Yang tak kalah penting adalah tahu tentang calon-calon yang ada. Ya. Kalau masih banyak yang awam, sulit sekali. Berdasarkan syarat-syarat yang dikemukakan Al-Mawardi ini, maka yang paling tepat sesungguhnya adalah demokrasi niyabiyah, demokrasi perwakilan, di mana pemimpin itu tidak seluruhnya dipilih oleh masyarakat secara langsung, akan tetapi dipilih oleh wakil-wakil masyarakat. Ini yang menjadi keputusan di NU, bahwa pengurus NU akan dipilih oleh ahwa, katanya ahlul ahli wal ahli. Ahlul ahli wal ahli itu yang dimaksud dengan ahlul ikhtiyar, orang-orang yang punya kapasitas untuk memilih. Seandainya bisa dibayangkan bahwa masyarakat Indonesia sudah alim-alim semua tentang politik, ya kan? Maka sesungguhnya yang sangat ideal adalah pemimpin dipilih secara langsung oleh masyarakat. Tapi ini rupanya sangat sedikit. Para hadirin sekalian, idealnya pemimpin yang terpilih itu adalah mendapatkan kesepakatan dari seluruh umat. Sekurang-kurangnya mendapatkan kesepakatan daripada ahlul ikhtiyar atau tokoh-tokoh masyarakat. Akan tetapi mencari kesepakatan yang bulat sangat sulit. Mencari ittifaq yang benar-benar ittifaq sangat sulit. Maka pilihannya adalah ittifaqul aktsar ma'a mukhalafatil aqall, adalah kesepakatan mayoritas meskipun yang minoritas tak sepakat. Dan ada suara mayoritas, maka yang jadi pedoman adalah tahkimu sautil aktsariyah, berpedoman kepada suara mayoritas. Perempuan ini anak ingin tahu negara sendiri. Suara mayoritas. Di pondok itu yang sering kali terjadi seperti itu. Guru yang ngajar ngomong sendiri. Saya kemarin kasih kuliah di Putri. Saya tanya pelajaran yang kemarin, tidak ada yang bisa. Ya karena caranya seperti ini. Kalau seperti ini ada kemungkinan pada saat jadi sarjana kualitasnya sama pada saat ketika mau masuk kuliah. Ada lulusan MD, pengetahuannya sama persis pada saat mau masuk MD. Karena ilmu yang diajarkan kemarin sekarang sudah lupa, ya kan? Yang diajarkan sekarang sudah ingat. Padahal sesungguhnya seandainya pendidikan itu efektif, orang mondok tak perlu lama-lama 5 tahun sudah tuh. Tapi kenyataannya seperti itu. Apanya yang salah? Mondok 10 tahun ada yang tak bisa baca gitu. Apa yang salah? Ada yang salah dan ada yang salah. Jadi itu ya.
Ta'limul Muta'allim mengatakan as-sababu harfun wa takrarun. Ngaji itu cukup satu huruf tapi diulangnya 1000 kali. Artinya ngaji tak perlu banyak-banyak. Tapi apa yang dicapai yang sedikit diulang berulang kali itu dapat. Oleh karena itu berbaju adab jangan lama-lama. Baca khutbah jangan lama-lama. Karena kalau terlalu lama tidak ada yang ingat. Ada yang ingat. Di samping tidak efektif dan yang mendengarkan ngantuk-ngantuk. Dan ajaran Nabi juga seperti itu ya kan. Adilu as-salata wa aksiru al-tuqata. Panjangkanlah salatnya dan pendekkanlah berbuatan. Efektif itu. Ada acara Jumat beberapa bulan yang lalu di sebuah negara Arab. Khutbahnya pendek sekali. Setelah menyampaikan rukun-rukun khutbah yang disampaikan tidak ada lain bahwa sedekah makanan pahalanya 1000 kali lebih besar daripada haji berkali-kali. Sudah, assalamualaikum. Ingat kan itu ya? Ingat, sedekah makanan itu pahalanya 1000 kali daripada haji berkali-kali. Kadang-kadang terlalu lama saya pikir khutbah yang lama itu bisa dijadikan 3 kali khutbah. Mungkin ada pertimbangan kalau khotib itu diundang dan ada ototnya. Tidak dipanjangkan. Ya, tidak enak kalau Pendek. Mungkin ini dulu, nanti pada pertanyaan lagi. Mungkin ini sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yai. Untuk selanjutnya ada feedback dari teman-teman. 1, 2, 3, 4 dari sini satu-satu dulu. Ya. Singkat, padat, berisi, jamin, manik, tidak perlu berbeda. Ya. Dari pihak yang sebelah sini, utara sendiri. Asal.